Hai, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan selamat datang di The Stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Nah, pada video kali ini gue akan coba buat konten yang akan membahas suatu karakter dalam suatu film atau serial lebih mendalam. Jadi, kalian lebih bisa memaknai mereka lebih dalam lagi dan tanpa menghabiskan waktu kalian secara bersama tentunya. Jadi, seri konten ini akan gue namain dengan #TS Bedah Karakter. Kali ini gue akan sedikit membahas tentang suatu karakter dari sudut pandang yang lebih mendalam. Nah, jadi untuk kalian suka nonton Game of Thrones harus banget nonton segmen ini, karena gue akan coba kupas lebih dalam tentang berbagai karakter. Karakter yang akan kita bahas kali ini adalah Tyrion Lannister. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja kita cerita. Ada banyak orang di dunia ini yang mampu memberi kita inspirasi atau pelajaran tentang bagaimana menjalani hidup. Sayangnya, kita cenderung membuat penyempitan ruang atau sumber belajar kita sendiri hanya karena tak suka dengan siapa yang berbicara. Mungkin ia jelek, miskin, atau apalah jenisnya itu. Kita lalu abai terhadap apa yang disampaikannya. Iya, betul. Kita masih cenderung melihat siapa yang berbicara, bukan pada apa yang ia bicarakan. Kita masih cenderung gandrung pada satu sosok pribadi seseorang hanya karena faktor fisiknya, bukan pada ide besar yang digagasnya. Tyrion Lannister adalah salah satu sosok yang bisa kita jadikan ucapan dan tindakannya atau ide besarnya sebagai sumber inspirasi untuk hidup. Meski ditampilkan secara fiktif dalam serial ini berjudul Game of Thrones, tak berarti bahwa dirinya, terutama ide besar yang ia bawa, harus kita tempatkan sebagai inspirasi yang fiktif pula. Game of Thrones merupakan film fantasi yang berkisah tentang 7 Great House atau The Seven Kingdoms yang selalu berkecamuk karena memperebutkan kekuasaan, yaitu The Iron Throne. Dalam situasi yang saling merebut tahta seperti itu, di sanalah seorang Tyrion Lannister lahir dan dibesarkan. Meski hidup tanpa pernah merasakan pelayan kasih sayang seorang ibu, ibunya meninggal pasca kelahirannya. Ia tumbuh menjadi Lannister sejati, di mana peran utama klan ini adalah menjabat sebagai tumpuan pertahanan utama King's Landing. Mempertahankan King's Landing dari serangan Stannis Baratheon menjadi bukti tersendiri akan hal itu. Anak bungsu dari Tywin Lannister ini punya saudara laki-laki bernama Jaime Lannister. Ia adalah seorang Kingsguard yang membunuh The Mad King lantaran dianggap telah keluar jalur sebagai seorang raja. Karenanya, ia dijuluki sebagai Kingslayer. Saudara perempuannya bernama Cersei Lannister, ratu dari King Robert Baratheon sepeninggal The Mad King. Sosok ibu ini sangat sayang pada anak-anaknya, tapi tidak pada yang lain. Ia penuh benci, dengki, juga dendam. Tyrion Lannister, meski tumbuh sebagai seorang bangsawan dari klan penguasa, namun dia mempunyai masa lalu yang cukup kelam, yakni menghabiskan seluruh hidupnya direcehkan oleh keluarga dan kerajaannya. Tyrion punya sosok yang begitu unik dan berbeda jika dibanding dengan saudaranya yang lain. Disebut unik sebab sikap dan tindakannya sama sekali berbeda dengan sikap dan tindakan seorang bangsawan pada umumnya. Tyrion adalah seorang yang pragmatis, pemabuk berat, dan gemar menghabiskan waktunya bersama banyak wanita. Dan ia punya alasan tertentu atas sikap dan perilakunya demikian. Namun, lebih dari itu, sungguh ia seorang yang cerdas dan sangat mengutamakan logika dalam berpikir. Ia hanya percaya pada akal dan kemampuan yang ia percaya tumbuh pada dirinya. Kecerdasan, intelektualitas, serta filosofi berada satu paket dalam dirinya yang selalu optimis. Bisa dibilang, segala perkataan dan tindakan yang ia lakukan ialah yang paling jenius, dramatis, dan luar biasa di Game of Thrones. Sekali lagi, meski perawakannya yang tak seberapa itu jika dibanding orang pada umumnya, tetapi daya pikirnya sungguh jauh melampaui perawakan tubuh kecilnya. Mungkin inilah yang orang sebut sebagai orang besar dinilai bukan dari fisiknya yang besar, melainkan dari pemikirannya yang besar juga. Ada pada satu adegan yang paling menyentuh Mimin ketika melihat sikap dan pandangan seorang Tyrion ini adalah setiap berbincang dengan Jon Snow, salah seorang anggota keluarga dari klan Stark, klan penguasa di Winterfell. Kala itu, mereka hendak berkunjung ke Nightwatch, tempat orang-orang terbuang yang mengabdikan dirinya sebagai penjaga The Wall, atau tembok besar di wilayah perbatasan utara-selatan. Di sela perjalanan mereka, di saat yang lain sibuk untuk melepas kantuk, dahaga, dan rasa lelah akibat perjalanan panjang, Tyrion selalu terlihat sibuk membuka lembaran demi lembaran dari bukunya, persis seperti seorang laki-laki yang sedang membelai halus setiap lakukan tubuh si perempuannya. Melihatnya, Jon Snow memulai pembicaraan dengan bertanya, "Mengapa kau begitu sering membaca buku, Tyrion?" Tentu saja, jelas bagi Tyrion bahwa pertanyaan itu adalah hal yang harus ia maklumi. Andai ia hidup di masa sekarang atau masa setelah buku-buku sudah menjadi rujukan utama dalam menjalani hidup, tentu pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang sangat dangkal, yang hanya bisa dilontarkan dari orang-orang yang berpikiran dangkal pula. Tyrion menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula, "Lihat diriku, dan katakan apa yang kau lihat." Jon Snow bertanya kembali, "Apakah itu suatu trik baru, Tyrion?" Mungkin ia merasa bahwa pertanyaannya harus direspon dengan jawaban bukan
diajukan dengan pertanyaan lagi. Sambil tersenyum simpul, Tyrion terpaksa menjawab pertanyaan yang ia lontarkan tersendiri. Tyrion berkata, "Yang kau lihat adalah seorang kurcaci. Jika saja aku dilahirkan sebagai rakyat biasa, mungkin aku telah dibuang ke hutan. Tetapi beruntung aku dilahirkan sebagai seorang Lannister of Castle Rock. Ayahku adalah the End of the King, atau tangan kanan raja selama 20 tahun. Tentu banyak hal yang diharapkan dariku sebagai seorang yang berketurunan bangsawan ini." Dan Tyrion kembali berkata kepada Jon Snow, "Semua kurcaci adalah anak haram di mata ayah mereka, dan aku akan selalu disalahkan dalam segala hal." Jelas, atau mungkin Jon Snow memahami keadaan seorang Tyrion, bahwa tak mungkin baginya berlatih pedang layaknya seorang ksatria dengan kekurangan fisik yang ia miliki. Dan mungkin juga Jon Snow menilai bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari seorang kecil seperti Tyrion ini. Tetapi apapun itu, bagi Tyrion tetap ada rasa tanggung jawab yang harus ia tanggung sendiri sebagai manusia. Tak beda dengan tanggung jawab yang diemban oleh para ksatria. Hanya saja ketika ia akan memilih dan menggunakan pedang sebagai senjata dalam mengemban tanggung jawabnya, Tyrion hanya mengandalkan pikiran. Itulah senjata satu-satunya yang ia miliki. Hidup ini penuh dengan ironi, lanjut Tyrion sembari mengumbar aib keluarga sendiri. "Kakakku Jaime telah membunuh raja. Kakakku Cersei pula yang menikahi raja yang baru. Lalu keponakanku yang menjengkelkan itu, atau Joffrey, akan menjadi raja penerusnya. Tentu saja aku juga punya kewajiban demi menjaga kehormatan keluargaku, bukan?" Sambil menghela nafas, ia melanjutkan dengan penuh kesadaran dan optimisme yang kuat. "Tapi bagaimana aku bisa? Ya, saudaraku punya pedang dan aku punya pikiran. Dan pikiran perlu buku seperti pedang, perlu diasah. Itu sebabnya aku sering membaca buku. Sebuah sikap yang bijaksana, paling tidak terhadap diri sendiri," bagi Tyrion. Lantas, apa yang bisa kita petik dari percakapan mereka? Pengalaman yang bisa didapat dari buku-buku selain pengalaman dari perjalanan fisik jelas menjadi modal utama bahkan terbesar yang harus setiap manusia miliki dan kuasai. Diakui ataupun tidak, buku merupakan sekumpulan ide yang abadi dan menggerakkan. Buku mampu membangkitkan imajinasi menggugah daya kreativitas si pembacanya. Hal ini tidak akan mungkin didapat dari sekedar adu fisik dan perang. Meski tak diutarakan secara tersurat, ya saya yakin Tyrion memahaminya sendiri dengan baik. Kisah menarik lainnya dapat kita petik dari sosok seorang Tyrion Lannister ini adalah bahwa pribadinya sangat menghendaki adanya perdamaian. Di saat yang lain memaknai perang atau konflik sebagai solusi bagi perdamaian, Tyrion selalu mengambil sembari mengkampanyekan pentingnya dialog politik atau diplomasi sebagai jalan utama dan terbaik. Hal ini ia tunjukkan terutama ketika dirinya menjabat sebagai penasihat Daenerys Targaryen, sosok ratu berjuluk The Mother Dragon. Tyrion berkata, "Kita berdamai dengan musuh-musuh kita, bukan dengan teman-teman kita. Membunuh musuh adalah jalan militer, sedang damai dengannya adalah langkah diplomatik." Tyrion menganggap semua dewa yang dipercaya pada seri Game of Thrones sangatlah bengis. Dia mengatakan, "Dewa api menghendaki musuh-musuhnya untuk dibakar. Dewa air menghendaki musuh-musuhnya untuk ditenggelamkan. Tapi, apakah ada dewa kenikmatan pada wanita dan anggur?" Di samping itu, Tyrion juga adalah pemabuk berat. Sangat jarang kita jumpai bagaimana ia beraktivitas tanpa sedikit pun meneguk anggur, walaupun hanya setetes. Baginya wanita dan anggur ialah yang memberikan kenikmatan dan kedamaian hidup tiada dua. Itulah sebab ia menghendaki dewa yang hanya memberikan kenikmatan seperti itu. Untuk penilaian pada saat ini, orang jelas akan menilai bahwa Tyrion tak lebih sebagai sampah masyarakat. Perilakunya menjijikan, orangnya amoral, karenanya ia dijuluki sebagai si anak nakal atau diem. Tetapi sungguh jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Sikap dan perilakunya memang sangat vulgar, tetapi makna di balik sikap dan perilakunya itu jelas menyimpan hal yang sangat kuat, yang sayangnya kita tak mampu mengungkapkan sebagai sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang mampu memberikan inspirasi bagi hidup. Namun apa yang dikehendaki Tyrion dengan memberikan dewa kenikmatan adalah apa yang sebenarnya manusia kehendaki, bahwa kekejaman, kebengisan, dan kebencian haruslah kita padamkan, bahkan jika dewa atau Tuhan sendiri pun yang menghendaki. Dan hingga akhir, Tyrion diangkat kembali oleh Bran untuk menjadi Hand of the King yang diandalkan banyak orang, yang setiap perkataan yang dilontarkannya menjadi acuan semua orang. Bran mengatakan, "Karena kau selalu melakukan banyak kesalahan dan mengakibatkan berbagai hal buruk, kau harus memperbaiki semua kesalahan tersebut seumur hidupmu, Tyrion." Thank you untuk semua yang udah nonton videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah untuk kalian yang belum. Dan untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih udah support channel ini. Jika kalian suka, juga boleh minta like-nya. Dan jika mau konten seperti ini lagi, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video bedah karakter berikutnya. Bye-bye.